Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita masuk pada ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasyiyah yuharrifuna al-kalima am mawadi'ih wa nasuhatam mimma dzukkiru bih wa la tazalu tatalli'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tafsir ayat yang ke-13, seolah-olah dikatakan, ada apa gerangan, apa yang mereka lakukan, apakah mereka menunaikan perjanjian yang telah Allah ambil atas mereka, atau mereka mengingkarinya. Allah menjelaskan bahwa mereka mengkhianatinya. Dia berfirman, Fabima naqdihi mitsaqahum, tetapi karena mereka melanggar janjinya. Artinya, karena itulah kami menghukum mereka dengan beberapa hukuman. Pertama, la'annahum, kami laknat mereka. Maksudnya, kami jauhkan dan kami usir mereka dari rahmat kami karena mereka sendirilah yang telah menutup pintu rahmat dengan melanggar perjanjian yang telah diambil atas mereka, yang merupakan penyebabnya yang paling besar. Kedua, firman-Nya waja'alna qulubahum qasyiyah, dan kami jadikan hati mereka keras membatu, artinya kasar, di mana nasihat tidak dapat mempengaruhinya. Ayat-ayat dan peringatan tidak ada gunanya bagi mereka. Tidak ada gunanya baginya. Berita gembira tidak menggugah mereka. Peringatan keras yang menakutkan pun tidak berpengaruh apapun. Dan ini termasuk hukuman terbesar atas seorang hamba yang hatinya seperti itu. Bahkan petunjuk dan kebaikan justru menambah keburukannya. Ketiga, bahwa mereka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Artinya mereka ditimpakan bala pada diri mereka, yaitu kecintaan merubah dan mengganti. Maka ucapan yang diinginkan oleh Allah, mereka beri makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Keempat, bahwasanya mereka wanasuhatam mimma dzukkiru bih, sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Mereka telah diberi peringatan dengan Taurat dan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, maka mereka sengaja melupakan sebagian darinya. Ini mencakup melupakan ilmunya, bahwa mereka melupakannya dan ia pun hilang dari mereka, dan apa yang Allah membuat mereka lupa kepadanya, banyak yang sudah tidak ada. Dan itu merupakan hukuman darinya atas mereka. Ini juga mencakup melupakan pelaksanaan yang berarti meninggalkan. Mereka tidak diberi taufik untuk menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan ini dijadikan sebagai bukti atas ahli kitab dengan pengingkaran mereka terhadap sebagian dari apa yang telah disebutkan di dalam kitab mereka atau terjadi di zaman mereka, bahwa itu termasuk yang mereka lupakan. Kelima, pengkhianatan yang terus-menerus, yang mana la tazulu tatalli'u ala kha'inatin minhum, kamu wahai Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, yaitu pengkhianatan kepada Allah dan hamba-hambanya yang beriman. Di antara pengkhianatan mereka yang paling besar adalah penggelapan mereka terhadap dugaan yang benar dari orang yang menasihati dan berbuat baik kepada mereka dan membiarkan mereka di atas kekufuran. Ini adalah pengkhianatan besar. Sifat-sifat buruk ini bisa dimiliki oleh siapapun yang memiliki sifat-sifat mereka. Siapapun yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menunaikan apa yang telah Dia wajibkan,
maka dia mendapatkan bagian laknat, kekerasan hati, ditimpa sikap merubah ucapan Allah. Dia tidak diberi taufik kepada kebenaran dan melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan darinya. Serta dia pasti tertimpa oleh penyakit berkhianat. Semoga Allah memberi kita keselamatan. Allah menamakan apa yang mereka diingatkan dengannya sebagai bagian, karena ia adalah bagian terbesar, dan selainnya hanyalah bagian-bagian duniawi. Firman Allah, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Qasas ayat ke-79. Dia berfirman tentang bagian yang berharga, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Fussilat 35. Firman Allah, illa qalila minhum, kecuali sedikit di antara mereka, artinya yang sedikit ini memenuhi perjanjian Allah atas mereka. Maka Allah memberi mereka taufik dan petunjuk ke jalan yang lurus. Fa'fu anhum wasfah, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Maksudnya janganlah kamu menghukum mereka karena mereka telah menyakitimu, di mana sebenarnya itu menuntut pemaafan darimu. Biarkanlah mereka karena itu termasuk berbuat baik. Dan Allah yuhibbul muhsinin, dan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan ihsan itu adalah bahwa kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Dan terkait dengan makhluk, ihsan adalah memberikan manfaat agama dan dunia buat mereka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.